babuz zakah, bab tentang zakat. Ya, biasanya kan kalau kita ngaji zakat itu ya Ramadan ya, karena di bulan Ramadan ada bayar zakat fitrah, ada bayar zakat fitrah. Tetapi sebetulnya jamaah, di dalam agama kita, agama Islam, zakat itu tidak cuma zakat fitrah saja. Ya, ada banyak jenis zakat. Yang barangkali ini yang hadir ini sebetulnya wajib zakat. Mungkin, insya Allah semuanya muzaki, amin. Ya, karena kalau dia bayar zakat berarti dia orang kaya, Pak. Iya. Karena zakat itu kan kemungkinannya hanya ada dua ya. Kalau enggak muzaki ya, apa yang nerima namanya apa? Mustahik ya. Kalau enggak muzaki ya mustahik. Muzaki itu yang bayar zakat, muzaki namanya. Kalau yang menerima fakir miskin dan sebagainya namanya mustahik, orang yang berhak dapat zakat. Nah, ini yang hadir ini kira-kira muzaki apa mustahik ini? Hah? Maunya apa, Pak? Kalau mustahik berarti levelnya masih fakir miskin ini. Ayo. Harusnya muzaki ya. Ya, berarti kalau muzaki kan orang kaya semua ini. Amin. Saya doakan minimal tabungannya di rumah 100 juta. Amin. Di rekeningnya minimal 100 juta. Amin. Wallahu alam dari mana itu tar. Pokoknya berdoa dulu ya, insya Allah berkah. Nah jamaah, ini hati-hati masalah zakat, karena zakat ini level kewajibannya ya seperti sholat 5 waktu. Kita sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, hukumnya apa? Wajib. Ora kena ora, harus ditunaikan itu sholat 5 waktu. Sama zakat itu kedudukannya seperti sholat, dan dia termasuk rukun apa? Rukun iman apa rukun Islam? Rukun Islam ya, rukun Islam ya. Sholat, zakat atau sholat, puasa, zakat ya, termasuk rukun Islam. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Jangan-jangan selama ini kita rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, tapi urusan zakat malah tidak tahu menahu. Padahal hukumnya wajib gitu. Loh Pak Ustadz, sedekah itu bukan zakat toh? Beda. Kalau sedekah itu hukumnya apa Bapak Ibu? Sedekah ngasih ke masjid, ngasih ke anak yatim, ngasih ke fakir miskin yang sehari-hari kita kasih biasanya, itu namanya kan sedekah. Itu hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Sunnah. Kan sunnah itu Pak. Bagus kita mau berbagi kepada anak yatim dan lain sebagainya. Tapi kalau zakat itu bukan sunnah tapi wajib, harus ditunaikan. Ya, harus dibayarkan. Makanya nggak boleh asal-asalan ini. Ngeri Pak, Bu. Ancaman orang yang tidak mau bayar zakat itu nanti di akhirat itu hartanya itu dibakar ya, sampai berupa apa namanya ya? Ya kayak cairan timah yang panas gitu ya. Terus ditumpahkan ke kepalanya, punggungnya, perutnya. Nauzubillah min dzalik. Ya, gara-gara di dunia nggak mau bayar zakat. Nah ini ngeri banget dah. Hati-hati. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, zakat itu sebetulnya ada berapa sih? Kalau Anda ditanya sholat yang wajib ada berapa, bisa jawab? Bisa ya? Sholat yang wajib ada berapa, bisa jawab kita ya? 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu kan sholat yang wajib. Sisanya sholat sunnah. Bisa kita jawab ya? Bisa. Tapi kalau ditanya
Pak, Bu, zakat itu ada berapa ya yang wajib? Nah, berapa? Jawabannya berapa? Hah? Pasti jawabannya beda-beda ya nanti. Jawabannya beda-beda. Kalau kita merujuk ke madhab Syafi'i, Bapak Ibu ya, ke madhab Imam Syafi'i, saya kumpulkan zakat yang pasti wajib itu hanya ada 9. Hanya ada 9. Satu, ini harus dicatat ini, karena ngajinya nggak pakai PowerPoint. Kalau pakai laptop PowerPoint bisa saya tampilkan, Anda tinggal nonton gitu. Ini kan Anda mendengarkan, jadi harus dicatat. Ngajinya ini ciping ya, ngaji kuping ya. Ya, insya Allah langsung hafal ya Pak ya, langsung hafal ya. Satu, namanya zakat fitrah ya, nanti ada 9. Pertama zakat fitrah. Nomor 2 namanya zakat pertanian. Apa? Pertanian. Sudah. 3 namanya zakat peternakan. Apa? Peternakan. Ayo 3 dulu nih. Hafalin dari 1 apa tadi? Zakat fitrah. 2 zakat pertanian. 3 zakat peternakan. 4 zakat emas, Bu. Emas, perhiasan emas ya. 4 zakat emas. Yang kelima zakat perak. Ya, zakat perak. Emas, perak. Udah 5. Coba ulangi lagi, karena ini nanti ada 9 ini, harus hafal semua ini. 1 apa tadi? Zakat fitrah. 2 zakat pertanian. 3 zakat peternakan. 4 zakat emas. 5 zakat perak. Baru 5 ini. Masih ada berapa lagi? 4 lagi. 5 ini tadi Anda udah kena belum? Kalau nomor 1 pasti kena. Zakat fitrah kan semua orang pasti bayar ya. Nggak tahu nomor 2, 3, 4, 5 tadi kena apa enggak, nanti kita bahas. Yang keenam namanya zakat tabungan uang. Catat nih, nomor 6 apa? Zakat tabungan uang. Hati-hati nih yang punya ATM, yang punya tabungan di bawah kasur, Bu. Kalau nyimpen duit di mana, Bu? Di bawah bantal. Ya, pokoknya yang uang yang mengendap, Pak. Uang yang Anda simpan. Uang yang tidak diotak-atik, bukan untuk makan sehari-hari, bukan buat cicilan, bukan buat bayar sekolah. Pokoknya uang nganggur ya, gitu aja. Uang nganggur, Pak. Ngendap Anda simpen. Itu namanya zakat tabungan uang. Ya, ingat-ingat zakat tabungan uang. Nanti kita bahas. Yang ketujuh namanya zakat perdagangan. Yang punya toko jual beli apapun, Pak, ini wajib ada zakatnya nanti. Namanya apa? Zakat perdagangan. Coba apalin lagi dari nomor 1. Zakat 1 zakat fitrah. 2 zakat pertanian. 3 zakat peternakan. 4 zakat emas. 5 zakat perak. 6 zakat tabungan uang. 7 zakat perdagangan ya, jual beli perdagangan. Masih 2 lagi. Yang ke-8 ini yang Anda mungkin baru kenal, namanya zakat rikaz. 8 9 namanya zakat ma'adin ya. Ini bahasa Arab. Nomor 8 namanya zakat rikaz. Apa? Rikaz. 9 namanya zakat ma'adin atau ma'din gitu aja lah. Ya, rikaz nomor 8 rikaz, ya 9 ma'din gitu aja. Nah, siapa yang udah hafal 9-nya tadi? Angkat tangan dong. Ya. Kalau bisa jawab 9-nya berarti ini mahasiswa S3 ini. Iya dong. Ya. Ayo angkat tangan. Yang sudah hafal 9 tadi. Ini kalau jawabnya bareng-bareng bisa ya, Pak ya? Ya sudah, bersama-sama. Sebutkan 9 zakat yang hukumnya wajib dalam mazhab Syafi'i. 1 zakat fitrah. 2 zakat pertanian. 3 zakat peternakan. 4 zakat emas. 5 zakat perak. 6 zakat tabungan uang. 7 zakat perdagangan.
8 zakat rikaz. Ya. Rikaz. Oke, 9 zakat ma'din. Nah, bisa semua ya? Iya, bersama-sama jawabnya. Ya, makanya kalau tugas kelompok itu benar semua Pak ya. Ya, karena yang ngomong cuma satu, yang ngerjain satu orang biasanya ya. Kita tinggal ngikutin doang. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, itulah 9 zakat yang kalau Anda kena di situ wajib bayar itu. Kalau enggak dosa. Karena seperti sholat 5 waktu. Jadi ibadah kepada Allah itu enggak hanya sholat. Ya, beribadah kepada Allah tidak hanya sholat. Yang wajib itu zakat juga wajib. Cuma 9 tadi enggak mungkin semuanya kena antum semuanya jamaah. Pasti diantara kita paling kenanya berapa sih? Dari 9 tadi saya pengen bahas yang nomor 5 saja. Karena kebanyakan kenanya di jalur nomor 5. Apa tadi nomor 5? Bukan nomor 5, mohon maaf, nomor 6. Nomor 6, mohon maaf, nomor 6. Apa tadi? Ya, zakat tabungan uang. Ini kita bahas ya, karena waktunya kan singkat ini sampai Isya ya. Jadi 9-nya nggak mungkin kita bahas semua. Nomor 6 Bapak Ibu, namanya zakatul awraq atau zakat tabungan uang. Ya, al-awraq an-naqdiyah kalau dalam kitabnya ini ya. Zakat tabungan uang. Pak Ustadz, yang kena zakat tabungan uang tuh yang tabungannya berapa? Apakah tabungan 10.000 kena zakat? Tabungannya 50.000 kena zakat? Nah, enggak. Untuk zakat tabungan uang ada nisab. Apa? Ada nisab. Nisab tuh ada batasannya. Berapa nisab tabungan uang? Kata madzhab Syafi'i, untuk pendapat yang berhati-hati pakai nisab perak, jangan pakai nisab emas, untuk berhati-hati. Maka Bapak Ibu, setelah saya hitung-hitung, nisabnya itu sekitar 6 juta rupiah. Berapa? 6 juta rupiah. Jadi kalau tabungan Anda cuma 3,4 juta, 5, ya tanggal 5 udah koma gitu ya. Itu enggak kena zakat itu. Enggak wajib Anda. Ya, karena tabungannya masih sedikit, enggak nyampe nisab. Nisab itu batasan orang wajib bayar zakat. Berapa tadi? 6 juta, Pak. Baru kena wajib zakat. Jadi yang wajib bayar zakat itu yang tabungan Anda itu 6 juta, 7 juta, 8 juta, 9 juta terus tidak terhingga. Kira-kira ini yang hadir ini kena enggak ini semuanya? Ayo, angkat tangan yang kena, yang tabungannya di atas 6 juta, angkat tangan. Malu semua ini, malu ya. Tawaduk nih ya, tawa sambil duduk ya. Ya. Jadi intinya Bapak Ibu, tolong nih hati-hati yang punya tabungan uang. Ingat ya, tabungan ini yang tadi saya bilang uang nganggur. Kalau tabungan uang Anda itu untuk kebutuhan beli beras, makan sehari-hari, buat apalagi bayar sekolah anak, apalagi Pak, buat apa? Buat nyicil rumah, buat nyicil motor, mobil, itu jangan dihitung. Itu dibedakan. Tabungan yang kayak gitu nggak kena wajib zakat itu, ya, tidak kena wajib zakat. Yang kena zakat itu uang yang Anda nggak otak-atik, apa ya, uang nganggur itu, uang mengendap, uang diem, nggak di otak-atik. Itulah yang wajib dizakati, gitu. Ya mungkin di ATM ya. Dicek aja nih ATM-nya ini. Kalau kira-kira nol ATM-nya, Masya Allah. Ya, makanya saya doakan mudah-mudahan tabungannya minimal 100 juta. Amin. Ya, Insya Allah. Amin. Amin. Ya Allah. Jadi Bapak Ibu, tolong dicek nanti di rumah tabungannya sudah melebihi 6 juta atau belum. Kalau sudah, berarti Anda sudah kena nisab itu. Wajib bayar zakat. Bayarnya kapan Pak Ustadz? Nah ini pertanyaan berikutnya itu adalah bayarnya kapan?
Kalau tadi kan nisabnya udah tahu nih, di atas 6 juta karena harga perak kira-kira segitu. Bayarnya kapan Pak Ustadz? Bayarnya itu menunggu haul. Haul itu maksudnya adalah 1 tahun ke depan. Jadi bukan langsung bayar zakat sekarang, bukan. Anda ingat-ingat, uang saya di atas 6 juta itu kayaknya baru bulan November kemarin deh kayaknya. Sebelumnya masih 5 juta. Nah berarti Pak ngitung haulnya itu sejak November. Nanti menunggu 1 tahun ke depan. Berarti November 2023 baru bayar zakat. Bukan bayarnya tiap bulan, bukan bayarnya langsung sekarang, bukan. Ya, bukan tiap bulan bayarnya, bukan. Menunggu 1 tahun, namanya haul. Jadi bayarnya itu setahun sekali Pak. Enggak bakalan habis Pak, sedikit gitu, setahun sekali, bukan tiap bulan, ya, bukan tiap hari bayarnya, setahun sekali. Masa nggak mau bayar zakat setahun sekali? Nah, paham? Ya, saya ulangi. Pertama tadi tabungannya harus di atas nisab, yaitu 6 juta ke atas, ya, 6 juta ke atas. Yang kedua, bayar zakatnya menunggu 1 tahun, namanya haul, ya, namanya haul, ya. Ada kan istilah haul, ya. Kalau orang meninggal tuh haul tuh ya memperingati kematian 1 tahun kan gitu ya. Dalam zakat juga ada Pak istilah haul, ya. Hartanya sudah 1 haul nih, ya. Berarti sudah 1 tahun, ya. Ya, paham sampai sini? Sudah? Ya, jadi tolong ini Pak, Anda ini yang tadi pas, waduh, ATM saya ini puluhan juta ini, ngendap ini, misalnya begitu, ya. Atau Anda bilang, waduh ibu-ibu ini, wah tabungan uang saya di bawah bantal, kayaknya udah lebih dari 6 juta. Sejak kapan ya uang saya 6 juta di atas tuh ya? Kayaknya sejak tahun lalu, misalnya Bu ya. Kayaknya Desember tahun lalu tuh sudah 6 juta. Lah kok saya baru tahu ilmu ini? Maka Anda wajib keluarkan zakat sekarang juga karena sudah 1 tahun. Kalau memang yakin uang Anda 6 juta ke atas itu tadi sejak Desember tahun lalu 2021, berarti kan Desember sekarang udah 1 tahun. Itu wajib bayar zakat Pak. Kalau saya nggak bayar zakat Pak Ustadz, dibakar nanti di neraka itu. Nauzubillah min dzalik, hati-hati. Nah ini memang ilmu ini harus diviralkan Pak memang. Kenapa ya? Karena kita tahunya ya ibadah itu ya sholat, ya puasa, apalagi sodako, haji, umroh, itu kan yang kelihatan kan yang itu kan, yang kelihatan mata, kasat mata. Padahal ini zakat ini levelnya sama kayak sholat gitu. Cuma kurang viral ilmu ini ya. Nah maka alhamdulillah malam hari ini Allah takdirkan kita belajar fikih zakat ala madhabil Imam Syafi'i, ya. Semoga nanti selamat berkah, ya, hartanya berkah Pak kalau dizakati. Barangkali selama ini duitnya nggak nambah-nambah itu karena nggak dizakati mungkin. Wallahu a'lam. Banyak musibah, banyak kekurangan ekonomi, ya, rezekinya seret. Mungkin Pak ya, wallahu alam ya. Mungkin saja, bisa jadi gara-gara kita nggak bayar zakat padahal wajib. Gitu. Paham? Siap bayar zakat? Nah, semuanya muzaki ya insya Allah ya. Oke, saya doakan tabungannya minimal 100 juta, amin ya Allah. Berkailah ya Allah jamaah Masjid Miftahul Huda, mudah-mudahan tabungannya berkah, kerjaannya berkah, rezekinya berkah, nambah terus insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nah, saya ulangi biar tambah paham. Pertama tadi tabungannya harus di atas nisab, yaitu 6 juta ke atas. Yang kedua, menunggu 1 tahun. Sekarang yang ketiga, Pak Ustadz, ini udah 1 tahun, ternyata saya wajib bayar zakat nih. Terus bayarnya berapa? Nah, bayarnya berapa Pak Ustadz? Bayarnya itu adalah rubu'ul usyr.
Ya, rubu'ul ushr. Wal wajibu fihi rubu'ul ushr wa mazada fabihisabi. Jadi bayarnya itu 2,5%. 2,5%. 2,5%. Pakai kalkulator. Pak Ustadz, alhamdulillah nih tabungan saya ini sudah 1 tahun. Dulu sih pas awal-awal haul bulan pertama baru 7 juta. Baru 7 juta. Kan nunggu setahun tuh. Menunggu 1 tahun. Ternyata selama 12 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, tabungan saya nambah Pak Ustadz. Alhamdulillah berkah. Jadi 100 juta Pak Ustadz. Amin. Ya, setelah setahun menjadi 100 juta. 2,5% itu tadi dari 7 juta atau dari 100 juta Pak Ustadz? Ya dari 100 juta dong. Jangan ngambil yang di awal. Kalau 2,5% dari 7 juta sedikit. Jadi 2,5% itu adalah dari total tabungan uang di akhir tahun. Begitu. Setelah menunggu 12 bulan tadi itu. Pas mau bayar dicek, wah nambah alhamdulillah 100 juta. Ambil kalkulator, 100 juta dikali 2,5%. Berapa? 2,5 juta? Iya. 250.000 apa 2 juta setengah? 2,5 juta ya. Jadi tabungan Anda yang 100 juta tadi Pak, zakatnya 2.500.000. Itu setahun sekali bayarnya, bukan tiap bulan. Gitu loh. Kalaupun mau dipecah tiap bulan 2,2.500.000 dibagi 12 berapa itu? Kalau mau dicicil misalnya. Ya, sebenarnya nggak berat-berat amat kan bayar zakat itu? Sedikit sebetulnya Pak. Bahkan kalau Anda bayar zakat, uang Anda itu nambah Pak nanti insya Allah Pak. Bener Pak. Buktikan saja sendiri nanti. Yang rajin bayar zakat itu nanti hartanya berkah. Pak Ustadz, saya udah sering sodakoh Pak Ustadz. Sodakoh ke masjid, sodakoh anak yatim tiap hari Pak Ustadz. Sodakoh nasjum. Apa itu nasjum? Nasi Jumat. Ya bagus itu, bagus. Tapi kalau yang wajib gak Anda bayarkan, itu kewale udele. Iya dong. Ya ibaratnya seperti ini Pak. Pak Ustadz, saya setiap hari tahajud Pak Ustadz. Tiap hari saya sholat duha. Tapi nggak pernah sholat subuh, nggak pernah sholat Jumat, nggak Jumatan. Nah ini ya nggak bisa seperti itu, nggak boleh. Yang wajib tetap harus dilaksanakan. Sodako silakan sodako, tapi zakat yang wajib ini juga harus dibayar begitu. Ya, makanya tadi mungkin ya wallahu alam, mungkin karena kita nggak tahu ilmunya, selama ini nggak bayar zakat. Rezekinya seret dan sebagainya, banyak masalah di keluarga, banyak musibah di mana-mana, itu ya karena mungkin syariat satu ini kurang apa ya, diperhatikan. Ya, kurang diperhatikan. Kira-kira paham sampai sini Bapak Ibu? Paham ya? Siap bayar zakat? Ya, siap ya. Nah, saya ulangi 3 poin tadi, saya ulangi. 1, hartanya harus di atas 6 juta, nisab perak itu aja. Yang kedua, menunggu 1 tahun baru dibayarkan. Yang ketiga, bayarnya hanya 2,5%. Kalau bingung pakai kalkulator aja, dihitung sendiri, bisa insya Allah. Udah 3 ya, udah. Terakhir, bentar lagi adzannya. Yang keempat, Pak Ustadz, alhamdulillah nih sudah saya hitung nih zakat saya ketemu sekian juta nih. Misalnya berapa? Ya anggaplah tadi ya 2,5 juta karena tabungannya tadi 100 juta. Ini saya berikan kepada siapa Pak Ustadz? Zakat saya ini saya serahkan ke siapa ya? Apakah harus ke amil zakat atau boleh saya langsung ke orang yang berhak Pak Ustadz? Tetangga misalnya. Biasanya pertanyaan begitu biasanya. Maka jawabannya kata para ulama, menyalurkan zakat itu boleh kepada siapapun, tidak harus melalui amil zakat. Maksudnya kalau pakai amil zakat ya monggo silahkan.
Kalau nggak pakai ambil zakat juga boleh, langsung Anda serahkan ke fakir miskinnya, itu boleh. Ya, boleh. Dua-duanya boleh. Kenapa ada ambil zakat itu supaya rata, Pak, sebetulnya. Ambil zakat itu untuk bantu kita yang males nyalurin, capek, udahlah serahin aja ke ambil zakat. Apalagi tinggal transfer kan sekarang ya. Transfer bayar zakat ke mana? Biasanya kemana, Pak? Bayar zakatnya kemana? Ini, Pak, masalah besar kita itu, ambil zakat kita ini bubar. Yang di masjid. Ya enggak? Ambil zakat munculnya kapan munculnya? Pas Ramadan doang. Iya enggak? Anehnya itu, Pak. Ambil zakat itu munculnya pas Ramadan. Nanti pas habis lebaran itu udah pembubaran panitia ambil zakat, Pak Ustadz. Loh, gimana ini? Padahal yang mau bayar zakat ini, Pak, tidak hanya di bulan Ramadan, tergantung haulnya kan. Bisa jadi 1 tahun itu pas bulan Januari atau bulan Syawal atau bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Sya'ban. Kan tiap orang beda-beda haulnya. Nah, ini masalahnya ambil zakat kita yang di masjid ini munculnya dadakan, ya kan? Terus ngilang, dadak juga ngilangnya. Habis lebaran bubar. Akhirnya apa? Ya tadi bayar zakatnya ke mana? Ke ini ya, Basnas kali ya. Badan Amil Zakat Nasional itu ya. Enggak tahu itu kemana itu uangnya itu ya. Dapat nggak ini fakir miskin yang di sini dapat nggak dari Basnas? Wallahu a'lam. Katanya sih disalurkan ke ke daerah-daerah terpencil ya. Wallahu a'lam ya, mudah-mudahan disalurkan ya. Nah, saran saya Bapak Ibu, ini ilmu dari guru saya. Kalau Anda mau bayar zakat, sebaiknya dahulukan keluarga dulu. Loh, boleh Pak Ustadz ngasih zakat ke keluarga? Boleh, yang penting jangan orang yang Anda nafkahi. Jangan kepada orang yang dinafkahi. Berarti nggak boleh nih, istriku, aku mau bayar zakat kepada kamu. Ya nggak boleh, karena istri kan kita nafkahi. Nggak boleh, enak aja. Nanti balik lagi uangnya, balik lagi. Nggak boleh. Yang boleh itu, Pak, zakat Anda itu berikan kepada saudara. Saudara itu Anda tanggung nggak nafkahnya? Enggak kan? Enggak, dia wajib menafkahi diri sendiri. Saudara kita yang mungkin sudah berkeluarga atau dia masih bujangan, itu tidak kita tanggung nafkahnya. Jadi Bapak Ibu, dahulukan keluarga dulu deh. Ini rajin zakat ke fakir miskin lain, tapi di keluarganya ada fakir miskin nggak Iya, nggak diperhatikan. Saya Bapak Ibu punya kebiasaan, zakat saya itu saya bawa ke kampung. Kan setahun sekali saya pulang kampung. Pulang kampung saya ke Sumatera. Orang tua saya itu di Sumatera, di Martapura, Sumatera Selatan. Keluarga ibu saya itu, mohon maaf ya. Ya berarti apa saya panggilnya? Pak D, Pak Le ya. Pak D, Pak Le saya. Itu banyak keluarga dari ibu saya itu yang mohon maaf fakir miskin. Dari segi ekonomi kurang lah gitu. Nah, saya daripada saya bayar zakatnya itu di Jakarta, di Bekasi dan sebagainya, itu lebih utama ke keluarga. Jadi saya bawa itu zakat saya kalau pulang kampung, saya berikan kepada mereka. Ya, saya berikan kepada mereka. Dan saya nggak bilang ini zakat saya, nggak usah. Ya anggap saja THR, kebetulan pas Idul Fitri biasanya. Ya, tapi niat dalam hati bayar zakat. Jadi nggak perlu dibilang ini zakat saya ya Pak D, Pak Le. Jangan nanti dia tersinggung atau tersungging lah. Ya, nggak usah. Yang penting niat dalam hati membayar zakat. Itu lebih utama Pak, Bu. Jadi perhatikan keluarga sendiri dulu, ya. Bisa dari jalur bapak atau dari jalur ibu kita, atau saudara kandung kita mungkin, barangkali kakak kandung, adik kandung kita yang secara ekonomi mungkin membutuhkan. Berikan kepada mereka, Pak. Ya, boleh seperti itu, boleh. Jadi, maka siap-siap kalau bagi yang nanti mau bayar zakat, sebaiknya salurkan saja langsung kepada fakir miskin, terutama dari keluarga kita. Jangan catatan tadi ya, jangan keluarga yang dinafkahi ya, jangan yang dinafkahi. Kalau ke istri anak jangan, nggak boleh ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini baru satu jenis zakat. Nomor berapa tadi? Nomor 6, masih sisa 8. Mudah-mudahan sih 8-8-nya itu kena semua. Ya, habis Pak Ustadz.
Enggak. Orang bayar zakat tuh enggak bakalan habis hartanya, malah tambah berkah. Malah tambah berkah. Masih ada waktu enggak? Masih. Satu lagi ya. Ada pertanyaan dari jamaah saya. Pak Ustadz, kok dari 9 itu enggak ada zakat walet, zakat apalagi dokter yang bekerja jadi dokter, zakat kebun teh, zakat apalagi kontrakan, zakat rumah, zakat warisan, apalagi Bu, zakat jual tanah, jual mobil. Nah, kok nggak ada ya Pak Ustadz ya? Ya memang nggak ada. Itu zakat-zakat yang dimunculkan oleh orang-orang zaman akhir. Nggak ada Pak, madzhab Syafi'i nggak ada itu zakat tanah, zakat mobil, zakat rumah. Itu nggak ada. Zakat apa tadi? Dokter, zakat pejabat, zakat walet, zakat kebun apa tadi? Sawit, itu nggak ada. Loh kok enak banget Pak Ustadz? Nah itu dulu ada yang nanya kayak gitu kepada saya. Loh kok enak banget mereka yang punya sawit, yang punya walet, punya bebek, atau punya yang kerjanya dokter atau pejabat kan duitnya banyak tuh. Tenang. Dari 9 tadi rata-rata pasti kenanya itu di jalur nomor 6, gitu aja. Pasti kenanya di jalur nomor 6, yaitu zakat tabungan uang. Jadi meskipun kerjanya apapun tadi Pak, bos apapun mereka, kalaupun namanya nggak ada di 9 tadi, tetap kenanya di jalur nomor 6, yaitu zakat tabungan uang gitu. Karena waktu itu ada yang protes saya, waktu saya jelaskan zakat peternakan Pak. Nomor berapa peternakan tadi? Nomor 3 ya? Ya kan? Zakat fitrah, zakat peternakan kan 3 ya? Saya waktu itu bilang, zakat peternakan itu yang dizakati hanya 3 hewan, unta, sapi, kambing. Nggak ada zakat bebek, nggak ada zakat ayam, nggak ada zakat walet, tuh nggak ada. Kaget tuh sama saya. Loh, padahal yang punya walet, yang punya bebek sekarang itu banyak kan, bebek selamat, bebek apalah gitu ya. Itu kan omsetnya gede kan hasilnya. Kok nggak kena Pak Ustadz zakat peternakan? Kok enak banget tuh, yang kena malah yang punya unta, yang punya sapi, sama yang punya kambing. Nggak adil ini. Nah, saya jawab, tenang, kan zakat ada 9. Mereka itu kalaupun nggak kena di jalur nomor 3, zakat peternakan nggak kena, mereka kenanya itu di jalur nomor 6 itu loh. Apa tadi? Tabungan uang pasti kena, gitu ya. Mereka pasti punya simpanan uang itu, yang bos-bos bebek, bos walet, dan seterusnya tadi. Termasuk yang bekerja jadi dokter, ya, pejabat, nah ya, dan sebagainya, Pak Presiden, semuanya itu kena semua itu di jalur nomor 6 ya, kena semua itu ya. Nah, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab.